Misalkan yang nggak teratur, ini kapan ya kita bisa ceknya gitu. Kadang kita udah lewat dari seminggu atau misalkan udah lewat dari 10 hari tapi masih belum kelihatan gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga semua sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari terakhir kali aku upload video itu udah lumayan lama banget kan, udah berbulan-bulan. Dari yang terakhir kali, alhamdulillah aku udah positif hamil anak kedua aku, dan alhamdulillah sekarang udah jalan 5 bulan. Jadi kurang lebih terakhir upload video ketika awal-awal masa kehamilan. Sekarang mau coba buat sharing video lagi, semoga sedikitnya ada bisa berbagi manfaat yang aku ketahui. Nah, sesuai judulnya, jadi kali ini aku mau sharing nih kapan kita harus melakukan test pack, terus kenapa ya test pack aku samar dan beberapa ada yang jelas gitu. Nah, di sini sedikit aku jelasin dulu. Jadi cara kerja test pack itu sendiri kan untuk melihat kadar HCG di dalam kita, dimana si kadar HCG itu adalah diproduksinya oleh sel-sel di plasenta. Nah, si sel-sel plasenta ini mulai ada ketika saat implantasi, penempelan di dinding rahim. Jadi ketika sudah terjadi pembuahan dan penempelan gitu. Nah, terus jadi emang kapan sih mulai terjadi penempelan di dinding rahim? Itu terjadi adalah kurang lebih sekitar 10 sampai 14 hari setelah pembuahan. Jadi setelah pembuahan ya, bukan setelah berhubungan, tapi setelah pembuahan. Nah, seperti yang video kemarin aku ketika melakukan promil pakai ovulasi tes, di situ aku cek pakai test pack itu POD ke-10. Jadi hari ke-10 setelah pembuahan, perkiraan pembuahan ya, karena itu karena aku melakukannya pakai tes ovulasi, jadi yang emang kemungkinan besar pada hari itu adalah pada saat ovulasinya. Jadi tidak terhitung berhubungan ya, maksudnya kemungkinan pas saat ovulasinya. Makanya diceknya pada saat POD ke-10 gitu. Nah, sebenarnya POD ke-10 itu kalau POD ke-10 sampai 14 hari, kalau misalkan kita nggak melakukan tes ovulasi, yang dimana kita nggak tahu nih kapan sebenarnya kemarin tuh berhubungan yang mana yang ketika kita ovulasi gitu kan ya, jadi nggak bisa memperkirakan. Jadi dilihatnya dari si telat menstruasinya itu. Nah, kapan bisa mulai dicek? Jadi sebenarnya dari sebelum telat mens, kalau yang udah teratur, misalkan yang udah tahu nih ovulasinya kapan di POD 10 itu belum telat mens tuh udah bisa kelihatan hasilnya, meskipun emang samar banget gitu. Nah, terus kalau misalkan yang emang kita nggak tahu nih, berarti patokannya si telat menstruasinya itu H+1 telat menstruasi, biasanya itu udah kelihatan ada garis 2 meskipun itu samar gitu. Terus kalau misalkan yang nggak teratur, ini kapan ya kita bisa ceknya gitu. Kadang kita udah lewat dari seminggu atau misalkan udah lewat dari 10 hari tapi masih belum kelihatan gitu kan. Jadi coba dilihat dari terakhir berhubungannya. Kalau yang nggak teratur, terakhir berhubungannya itu setelah 21 hari berhubungan, itu bisa dicek, karena kan kita nggak bisa mastiin ya, apalagi kalau yang nggak teratur gitu. Kalau misalkan yang teratur sih ketika telat 1 hari dari menstruasinya itu kita udah bisa cek gitu. Nah, terus kalau untuk kok bisa sih si A ini pas dicek itu samar,
si bayi ini langsung jelas gitu kan ya. Mungkin itu dari perbedaan waktu pemeriksaan si test packnya itu sendiri. Jadi kenapa bisa samar sampai ke jelas banget? Jadi karena si kadar HCG ini ketika awal mula nggak terlalu banyak kan, itu yang menyebabkan masih samar, jadi masih sedikit. Nah terus peningkatan kadar HCG itulah yang membuat si test packnya menjadi lebih jelas gitu. Jadi kurang lebih sekitar 72 jam itu terjadi peningkatan si kadar HCG. Jadi kalau misalkan pas H+1 udah cek ternyata masih samar banget nih, coba dicek 3 hari selanjutnya. Nah dalam 72 jam selanjutnya itu biasanya itu tampak lebih jelas lagi karena terjadi peningkatan si kadar HCG-nya. Terus maksimal puncaknya tuh di usia kehamilan 8-12 minggu. Nah jadi setelah itu kadar HCG akan berangsur-angsur menurun gitu. Nah jadi mungkin itu sharing kali ini, semoga ada manfaat yang bisa diambil dari videonya. Buat teman-teman yang sedang berikhtiar, semoga Allah mudahkan, semoga segera Allah titipkan amanahnya. Dan yang sedang dititipi amanah, yang sedang mengandung, yang sedang menjaga anak, semoga Allah mudahkan dalam setiap pengasuhannya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.